kalian ada sapa atau enggak? Enggak ada, Bu. Ya, kalau nggak ada, sekarang kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus berdoa sebelum mulai pelajaran? Yang tahu? Kita harus berdoa karena berdoa adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesehatan untuk bisa hadir dalam pembelajaran hari ini. Nah, sekarang ibu mau absen kalian satu-satu ya. Yang pertama Alika Mufidah Az-Zahra. Hadir, Bu. Hadir. Intan Anjani. Hadir, Bu. Utama Mandala Putra. Hadir, Bu. Malika Aurora Sabira. Hadir, Bu. Mareta Anindya Putri Sabela. Hadir, Bu. Oke, semua ya. Nah, sekarang kita berdiri dulu, kita akan nyanyi lagu nasional. Kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Iya, Bu. Udah mulai, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Nusantara, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita telah bersama. Oke, lagi. Anak, ada yang tahu nggak kenapa kita harus nyanyi tuh sebelum belajar? Karena dengan bernyanyi kita bisa menanamkan semangat kebangsaan. Karena dari semangat itulah bangsa Indonesia bisa merdeka. Nah, sekarang kita tepuk PPK. Ayo semuanya berdiri lagi. 2, 3. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, dan menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ayo berdiri lagi. Nah, sekarang ibu akan membacakan cerita yang berjudul Gotong Royong. Semuanya menyimak ya. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti semen, pasir, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, dari cerita ini ibu mau tanya sekarang sama kalian. Apa sih yang dilakukan oleh warga
Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Alika. Gotong royong. Benar. Lanjut. Apa sih tujuan mereka itu gotong royong? Ayo, siapa yang tahu? Intan. Supaya cepat selesai. Benar. Pertanyaan lagi. Apakah gotong royong itu dapat mempercepat pekerjaan? Saya, Bu. Ya, Tommy. Bisa, Bu. Pinter. Yang terakhir, bagaimana cara warga bergotong royong? Saya, Bu. Ya, Ora. Dengan saling membantu. Benar, pinter-pinter. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tentang pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tematik terpadu, kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran keempat. Dengan tujuan pembelajaran, yaitu mengetahui sifat-sifat benda cair dan juga memahami tentang kegiatan bergotong royong. Nah, sekarang kalian coba perhatikan gambar yang ada di sini. Sudah? Sekarang Ibu mau tanya, gambar yang pertama ini gambar apa? Air dalam gelas, Bu. Nah, benar. Yang kedua gambar apa? Air dalam botol. Nah, yang ketiga? Air dalam botol. Benar. Yang keempat? Air dalam ember. Benar. Sekarang Ibu tanya, apa bentuk dari benda-benda tersebut? Bentuknya? Cair, Bu. Nah, benar. Tanya lagi, bagaimana sih sifat benda yang ada di dalam gambar ini? Sifatnya Cair dan padat. cair dan dapat menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Nah, sekarang Ibu mau membagikan teks bacaan untuk kalian. Ini kalian baca. Nah, sekarang coba utama untuk baca yang judulnya melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Nah, sekarang coba kalian sebutkan lagi apa aja sih benda cair. Ayo, coba siapa yang tahu? Minyak, Apa lagi? susu, Apa lagi? air. Apa lagi? Minyak, Bu. Ya, minyak, air, kecap, susu, itu semuanya benda cair. Nah, sekarang Ibu mau tanya sih, kalian ini pernah nggak sih lihat air yang tumpah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Bagaimana bentuk air tersebut? Air akan berubah-ubah sesuai tempatnya. Pinter. Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan yang ada di dalam gelas? Beda, Bu. Pinter. Nah, sekarang coba kalian buka halaman berikutnya. Tadi Ibu sudah membacakan cerita tentang gotong royong kan? Nah, sekarang coba giliran kalian yang membacanya. Silakan. Yang pertama itu yang baca Malika. Ayo, coba Malika. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Sudah cukup. Coba Alika yang baca. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya.
Lanjut, sekarang si Intan. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Oke, lanjut, Andi. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Udah kan kalian baca, terus tadi juga kalian udah tahu kegiatan yang dari teks ini itu tentang kegiatan gotong royong. Sekarang ibu mau tanya, kegiatan apa aja sih yang dilakukan dalam teks bacaan tadi? Ayo siapa yang tahu? Tommy? Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ya, pintar. Siapa lagi yang tahu? Intan. Membawakan makanan dan minuman. Pintar. Ya, siapa lagi yang tahu? Ya, Tommy. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Apa lagi? Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Nah, sekarang ibu tanya lagi, bagaimana pekerjaan dapat selesai dengan cepat? Siapa yang tahu? Secara bergotong royong. Pinter. Sekarang ibu mau bagi kalian jadi satu kelompok. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini nanti kalian kerjakan secara bersama-sama berkelompok ya. Nah, sekarang di depan kalian ada alat-alat untuk percobaan. Sekarang coba buka lembar kerja peserta didiknya di halaman pertama. Nah, di halaman ini kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda cair. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok. Alat dan bahan yang pertama itu air. Ini air. Yang kedua minyak goreng. Ini ya anak-anak. Yang ketiga itu gelas. Yang keempat ada mangkok. Dan yang kelima ada kantong plastik. Gimana sih cara kalian melakukan percobaan? Langkah-langkah percobaannya yaitu yang pertama, nanti kalian masukkan airnya ke dalam gelas, mangkok, dan juga kantong plastik. Begitupun dengan minyak goreng. Nanti kalian masukkan ke gelas, ke mangkok, dan juga ke kantung plastik. Setelah itu, setelah kalian melakukan percobaan, terus kalian catat hasil percobaan kalian di dalam tabel yang ada di bawah ini ya. Sekarang coba kita percobaan. Nanti ibu kasih tahu lagi. Satu-satu. Siapa? Air dulu. Masukkan ke dalam gelas. Sekarang masukkan ke dalam mangkok. Setelah itu masukkan ke dalam kantung plastik. Sudah. Ini kita cibat ya. Kita ikat supaya enggak tumpah. Lanjut ke minyak goreng. Siapa yang mau taruh? Coba pelan-pelan ya supaya nggak tumpah. Cukup. Sekarang masukkan ke dalam mangkok. Cukup. Lanjut masukkan ke dalam kantong plastik. Cukup. Nah, sudah kan? Ini kita ikat lagi ya, supaya enggak tumpah. Nah, sekarang silakan kalian amati
dan tulis hasil percobaannya di dalam tabel itu. Ayo tulis. Udah ditulis nama bendanya. Sekarang air. Untuk kolom pertama, bentuknya berubah sesuai wadah. Ya atau tidak? Air? Ya. Kasih centang. Nah, terus bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. bentuknya tetap atau tidak? Tidak, kasih tanda silang. Terus dapat digenggam. Air dapat digenggam atau tidak? Tidak. Kasih tanda silang lagi. Terus tidak dapat digenggam, iya atau tidak? Iya. Kasih tanda centang. Nah, lanjut untuk yang lainnya dibuat seperti itu ya. Silakan kerjain. Nah, sudah, sekarang buka halaman selanjutnya. Ini kita sejarkan dulu ya. Nah, selanjutnya tadi kan kalian sudah melakukan percobaan tuh, sudah dapat hasilnya dan sudah dituliskan ke dalam tabel. Sekarang kalian coba simpulkan tentang benda cair, dituliskan dalam situ. Apa lagi? Sudah, sekarang tugas yang kedua itu kalian membaca bacaan gotong royong. Tadi sudah baca kan semuanya? Sekarang kalian coba jawab yang ada di sebelah sini. Bagaimana cara agar pekerjaan cepat selesai? Ayo coba jawab Tommy. Ayo yang lainnya juga bantu kami ya. Apa lagi? Ya. Nah, kalian sudah mengetahui kegiatan gotong royong. Coba kalian tuliskan kegiatan gotong royong yang pernah kalian lakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar, dan juga di rumah. Coba kalian tulis di sini. Coba. Apalagi teman-teman?
membersihkan rumah. Selain itu, Merawat tanaman. ada lagi selain itu Membersihkan tempat ibadah. Membersihkan halaman sekolah. Sekarang coba kalian cek lagi hasil kerja kalian. Cek lagi. membersihkan selokan, membersihkan rumah. Sudah, Bu. Nah, sekarang perwakilan kelompok maju untuk menyajikan hasil pekerjaan kalian ya. Ayo. Nah, sekarang perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil dari pekerjaan kalian ya. Yuk, siapa yang pertama maju? Yang lainnya menyimak ya. Baca dengan keras ya, Mas. Nama benda air, bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak dapat digenggam. Minyak goreng, bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak dapat digenggam. Mangkok, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah dan dapat digenggam. Gelas, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah dan dapat digenggam. Kantong plastik, bentuknya berubah sesuai wadah dan dapat digenggam. Ya. Terus yang lanjut, selanjutnya apa lagi? Benda cair mempunyai sifat, Lainnya perhatiin. bentuknya berubah sesuai wadah, volumenya tetap dan tidak berubah. Gaya tarik antara molekulnya lebih lemah dari benda padat, tapi lebih besar daripada benda gas. Dapat mengalir, terdapat tekanan hidrostatik. Nah, lanjut. Dan tugas kedua siapa lagi? Mau baca? Ya, Alika, silakan maju. Yang lainnya perhatiin ya, dengerin ya. Apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Pekerjaan cepat selesai karena dilaksanakan secara gotong royong. Dengan gotong royong akan membuat masyarakat saling bahu membantu untuk menolong satu sama lain. Selain itu, gotong royong juga mengajarkan setiap peran untuk rela berkorban demi kepentingan kebersamaan. Gotong royong menghasilkan kebersamaan yang bersatu hingga masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Nah, lanjut. Yang terakhir, Intan. Baca dengan keras ya. Contoh kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal diantaranya membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan selokan,
bangun tempat ibadah di rumah, diantaranya membersihkan rumah, membersihkan alat makan, merawat tanaman. Di sekolah, diantaranya membersihkan ruang kelas dan halaman sekolah, mengerjakan meeting, menyelesaikan tugas kelompok bersama-sama. Silakan duduk lagi. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah melakukan percobaan dan kalian sudah berdiskusi. Terus kalian sekarang sudah tahu kan apa aja contoh-contoh dari benda cair. Benda cair contohnya tadi air, minyak, kecap, dan masih banyak lagi. Benda cair juga mempunyai sifat yang bisa berubah bentuk dan dapat mengalir serta tidak dapat digenggam namun dapat disentuh. Nah, kegiatan gotong royong yaitu melakukan kegiatan secara bersama-sama agar pekerjaan cepat selesai. Sekarang ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Sekarang Ibu akan membuat kesimpulan dari apa yang telah kalian lakukan tadi ya. Dari kegiatan kita tadi, kalian sifat benda cair. Terus kalian juga tahu kegiatan apa saja yang dilakukan secara bergotong royong. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal untuk kalian dan kerjakan ya. Semuanya silakan kerjakan di buku tulis masing-masing ya. Bukan bahan benda cair dari lakukan di atas. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Nih, kumpulkan ya. Yuk, kumpulkan tugasnya. Tugas ini nanti akan Ibu periksa ya. Nah, kita tadi sudah belajar tentang sifat-sifat benda cair. Terus juga kalian tadi sudah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Terus juga kalian tadi sudah tahu kan kegiatan apa saja yang dilakukan secara bergotong royong. Nah, kalian juga harus bersyukur atas karunia Tuhan karena telah disediakan air yang ada di bumi ini yang masih sangat berlimpah. Di kota-kota besar, air mulai sulit didapat karena banyak lahan yang telah diubah menjadi bangunan sehingga tempat penyerapan air berkurang. Kalian juga harus bijak dalam menggunakan air agar dapat melestarikan air tetap terjaga. Nah, sekarang Ibu periksa dulu ya pekerjaan kalian. Dan kalian ini masih ada beberapa orang yang masih belum menguasai tentang materinya. Jadi nanti untuk yang belum bisa menguasai materi akan diberikan remedial, dan yang sudah mencapai itunya akan diberikan pengayaan. Pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat benda gas
dan lebih mengenal benda gas. Sekarang kalian coba periksa di sekitar kalian ada sampah atau tidak. Ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ada. Nah, sekarang kita coba melakukan tepuk gemuruh. Ayo semuanya berdiri. Kalian melakukan tepuk gemuruh dengan tepuk tangan dengan volume yang semakin meningkat ya. Kalau tangan ibu rendah seperti ini, tepuk tangannya pelan. Tapi kalau semakin tinggi, tepuk tangannya lebih keras. Oke, sekarang coba ya. 1, 2, 3. Sekarang kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca doa. Ayo ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Sadaqallahul azim. Sampai ketemu besok dan tetap semangat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.